Selamat malam rekan-rekan engineer, teman-teman drafter atau staff engineering dimanapun kalian berada. Ini saya rasa juga dari seluruh Indonesia atau mungkin ada yang sedang dinas atau belajar di luar negeri. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Nah, yang belum subscribe atau belum menonton video-video YouTube dari channel kami, silahkan di subscribe dan di like. Sudah kami tayangkan beberapa video atau banyak video mulai dari 3D modeling, terus tips and trick dari SolidWorks, terus kemudian juga ada video pembuatan animasi maupun motion study. Nah, untuk webinar pada malam hari ini yaitu dengan materi analisa kekuatan sambungan las dan efek deformasinya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fuad. Nah, di webinar kali ini nanti akan ada kuis, jadi silahkan mengikuti webinar ini sampai selesai, terus kemudian nanti bisa diklik link yang diberikan di kolom komen atau di caption. Jadi nanti silahkan diklik linknya dan diisi jawabannya di Google Form tersebut. Nah, nanti akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa kaos. Nanti akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Jangan lupa sekali lagi di subscribe yang belum subscribe, dan setelah webinar ini selesai nanti silahkan ditonton video yang lain. Mungkin kalau masih ada yang belajar SolidWorks dari awal bisa mulai menonton yang video tutorial 3D modeling. Oke, langsung saja silahkan ke Pak Fuad. Perkenalkan, saya di sini Fuad Arif Raharjo selaku Application Engineer dari PT Arisma Data Setia. Saya akan membahas materi yang berjudul analisa kekuatan sambungan las dan efek deformasi yang ditimbulkan dari panas hasil pengelasan ya. Nah, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa lihat ini salah satu gambar proses pengelasan welding itu seperti itu. Oke. Kita mulai. Jadi di sini saya akan membahas beberapa yang ada di outline ini, yaitu yang pertama yaitu definisi welding itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi proses welding, kemudian selanjutnya yaitu pemodelan welding menggunakan SolidWorks 3D model, terus analisa kekuatan las menggunakan SolidWorks simulation. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan edge weld connector dan spot welds. Terus selanjutnya yaitu memprediksi ukuran las weld agar tetap safety. Dan terakhir yaitu efek panas pengelasan terhadap deformasi struktur sesuai yang ada di judul tadi. Oke, nah ini salah satu gambarannya. Oke, yang pertama apa itu welding? Mungkin teman-teman manufaktur sudah paham ya itu welding ya. Jadi saya jelaskan lagi biar lebih jelas. Di welding merupakan salah satu proses penyambungan 2 atau lebih sejenis atau berlainan jenis logam dengan cara dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu, baik menggunakan atau tidak menggunakan tekanan, filler, material, dan flux. Jadi intinya joining sih, proses salah satu dari manufaktur gitu di proses namanya welding. Nah, tujuannya ini adalah membuat sambungan permanen. Jadi intinya ya kalau sudah disambung nggak bisa dilepas, beda sama kayak baut bolting gitu kan. Nah itu kan bisa dilepas lagi, dibongkar pasang. Kalau ini emang kalau sudah dilas ya dia permanen, nggak bisa dipotong, kecuali emang harus di proses lain gitu biar bisa kepotong juga. Terus secara umum klasifikasi proses pengelasan itu dibagi dari beberapa macam. Di antaranya yaitu ada gas welding atau oxyacetylene, terus arc welding, electronic resistant welding, solid state welding, thermochemical welding, low temperature welding, brazing, dan soldering. Jadi banyak sih proses-proses joining yang lain itu. Salah satunya adalah welding, gas welding. Nah, yang sering familiar kan ini ya biasanya sih kalau gas welding, arc welding ini sesuai dengan apa yang kita sambung sih sebenarnya. Jadi ya ya disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kalau gas welding itu kan dia menggunakan gas sebagai ininya prosesnya gitu.
Jadi dibakar gitu, gas welding. Dia menggunakan oksigen dan asetilen gitu. Terus kemudian arc welding. Nah, ini yang menggunakan elektroda gitu kan. Elektroda yang busur las ditempel dia langsung ngefill gitu, ngelebur dan fillernya masuk gitu. Nah, ini yang dipakai sih gitu kan. Yang buat proses ya di SolidWorks ada pemodelan ini juga. Untuk yang arc welding nih, model 3D maupun hasil kekuatannya kita cek dari sini arc welding ini. Terus yang selanjutnya yaitu electric resistant welding. Jadi ini untuk kayak proses kayak semacam spot welding ataupun yang lain. Jadi menggunakan listrik untuk pengelasan tadi ya. Kalau yang arc welding emang menggunakan listrik sebagai sumber arusnya, tapi dia fillernya itu dia memakai arc weldingnya itu sendiri atau metal arc. Kemudian juga ada namanya proses welding yaitu friction welding yang mungkin teman-teman kayak punya dua logam digesek-gesek itu, nah itu namanya menggunakan friction welding gitu. Dia sampai panas karena gesekan juga makin tinggi, ditekan juga dan akhirnya material yang seragam dan terjadilah proses joining gitu. Dan itu kekuatannya bagus sekali gitu. Karena tidak ada material lain selain material dua itu. Terus thermochemical welding ini menggunakan kayak bahan-bahan kimia, mungkin kayak semacam las termit ya itu. Jadi ada bahan kimianya di situ, las termit itu salah satu contoh chemical. Terus ada low temperature welding, ya ini mungkin salah satu welding juga, tapi dia pakai temperatur rendah, jadi nggak sampai mungkin temperatur meltingnya gitu, tapi udah nyatu gitu, itu kurang lebih. Terus juga ada brazing, mungkin itu kayak proses sambungan juga dengan medium, kalau nggak salah sih apa ya, perunggu atau kuningan itu kurang lebih. Kemudian juga soldering, mungkin yang familiar buat alat elektronik itu kan solder gitu. Nah itu juga salah satu klasifikasi dari proses joining gitu. Intinya seperti itu. Joining. Nah terus ketika di las itu dia ada istilah kampulas. Gitu. Nah ini jadi ada banyak macamnya itu di situ. Lasnya ada banyak variannya. Contohnya di sini ada single square groove well, dia bentuknya seperti itu, single bevel groove, double bevel groove. Nah ini semua ada simbol-simbolnya juga ya. Jadi teman-teman harus pelajari sendiri. Oh yang cocok tuh untuk penghalasan tuh pakai yang mana gitu, yang tipe sambungan atau kampulasnya itu gitu. Nah kemudian juga ada istilah-istilah yang apa sih di pengelasan tuh ada istilahnya, ada kayak semacam uh, apa ya, well size, throat size gitu kan. Nah itu juga ada leg size. Ini semuanya ada istilah-istilahnya yang harus dipelajari. Jadi kita harus tahu yang bagus tuh kayak gimana. Nah ini salah satu terminologi. Jadi bagiannya tuh apa aja sih? Jadi di arc weld itu dia ada contohnya ini V groove weld ya kurang lebih, atau V groove ya. Jadi dia apa, ada root opening, ada root face, ada weld root, ada groove angle, terus juga dia ada weld face, ada face reinforcement. Nah, ini kurang lebih kita harus tahu juga sih. Jadi bisa memprediksi. Nah, terus di sini kalau di SolidWorks itu dia cuma simpel. Nih saya ngambil dari Harald Versong, itu dia istilah-istilah welding itu apa kampu-kampulasnya, sorry. Terus kalau yang di SolidWorks ya, itu dia cuman ada dua sih untuk yang pemodelan, yaitu ini untuk yang simulasinya ya. Ini simulasinya ini dia ada groove double side dan fillet side atau fillet single side atau double side. Nah ini kurang lebih istilahnya lebih sederhana, yaitu ada weld rod dan weld size. Nanti kita akan bahas kok di sini untuk yang dari SolidWorks help-nya ini ya. Nih. Terus mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi di SolidWorks itu teman-teman bisa nambahkan modeling las gitu. Nah, kayak gimana sih modeling 3D model untuk kelas itu sendiri? Itu dia dibagi menjadi dua, yaitu untuk fillet bit. Jadi mungkin teman-teman bisa ketika pakai feature weldment itu nanti pasti kalau untuk nambahin las yang simple ini untuk jenisnya itu fillet bit. Nah dia udah kelihatan teksturnya seperti itu, dia bentuknya fillet. Kemudian yang kedua itu weld bit. Nah jadi dia masing-masing punya perbedaan ya antara
fillet bit dan well bit. Nah, kalau yang fillet bit itu dia masuknya ke body, dalam arti dia punya ada bodinya gitu. Sedangkan kalau yang well bit itu dia nggak ada bodinya, dia cuma sekedar simbol dan juga ini semacam kosmetik saja. Jadi dia nggak punya solid bodinya gitu. Tapi di sini dia tercantum dalam well folder seperti ini, ada 10 mm single pivot, ada backing run. Terus kalau yang ini dia masuknya ke feature. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya, kalau ini masuknya ke feature, kalau ini masuknya ke well folder. Jadi nggak ada di feature-nya gitu. Nah, terus kalau yang fillet bit itu simbolnya cuma satu, kayak gini aja. Tetapi kalau yang fillet well bit itu banyak variannya, simbol-simbol kayak yang sebelumnya tadi kita bahas tuh ada banyak kan. Nah, itu teman-teman bisa pilih tuh, banyak sekali simbol-simbol lasan yang bisa diterapkan di struktur teman-teman gitu ketika menggunakan Wellbench itu. Nah, ini kurang lebih dua fitur ini hanya digunakan ketika pakai Wellbench. Jadi ketika pakai solid modeling 3D ya belum bisa gitu, belum bisa digunakan. Jadi harus dipakai Wellbench ini. Terus nah, yang pertama itu kita akan membahas kekuatan dari lasnya itu sendiri. Nah, contohnya kita ambil yang simple aja ya, untuk kayak T-joint gitu. Jadi ada dua plat yang kita las di bagian yang anak panah merahnya itu. Dia di sini materialnya itu untuk yang plat, dua plat itu materialnya IC 1020 dengan kekuatan yield strength-nya yaitu 352 megapascal, dan juga untuk yang lasnya itu yang bentuk segitiga itu namanya lasnya itu kan. Nah, itu kekuatannya menggunakan materialnya plain carbon steel dengan kekuatan yield 221 MPa. Nah, saya modelkan di sini dia mempunyai sesuai dengan tadi ya istilah yang ada di SolidWorks itu kan dia cuma dua tuh, weld size sama weld throat. Weld throat itu yang weld throat ini yang 5,5 ini. Sedangkan yang weld size itu yang tinggi ini ya 7,7 mm. Nah, ini saya coba modeling, dia bentuknya segitiga. Terus kita coba simulasi ya. Jadi di sini kekuatannya yaitu menggunakan analisanya itu analisa statik ya. Di simulation setupnya itu dia menggunakan static analysis karena kita yang cuma pakai patokan itu yieldnya, kekuatan lini apa ya sebelum deformasi plastis. Nah, kalau udah masuk ke zona deformasi plastis itu dia bahaya karena kita patokannya dia melewati yield atau enggak gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Nah, di sini kita modeling, jadi tipe kontaknya ini semua dihapus kecuali kontak antara las dengan plat 1, body las dengan plat 1 dan las dan plat 2, dan dia kontaknya bonded gitu. Jadi nggak ada tuh ikatan antara plat 1 dan plat 2 ketika kontak, nggak ada, itu dihapus. Terus di sini dia mengasih beban, ya kita dorong ke arah sumbu X, ini ada sumbu X didorong sebesar 1000 Newton dan juga ditarik ke atas 2500. Istilahnya sih resultan ya agak miring sih dorongnya gitu. Jadi dorongnya agak ke atas gitu, nyerong. Jadi maka kita ambil variabelnya 1000 dan 2500 Newton gitu. Nah, kemudian kita jepit nih kanan kirinya ini, dijepit menggunakan fixed geometry. Kemudian ini kita running itu pakai solid body, jadi nggak ada pakai shell ataupun beam ataupun bagian. Nah, ini sudah kita modeling. Terus kita meshing, ini misalnya kekasarannya kurang lebih nggak terlalu halus, nggak juga ya agak kekasaran, tapi nggak terlalu kasar, middle gitu kurang lebih. Nah, kemudian setelah kita running, hasilnya seperti ini. Material ini referensi aja, kita tulis lagi di atas. Nah, yang pertama itu found size-nya. Nah, jadi contohnya ini nggak bonded ya, jadi dia agak keangkat sedikit. Jadi karena emang nggak ada ikatan di sini, yang bikin ngegikatnya itu antara lasnya saja, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa found size-nya itu dia maksimum 217,4 megapascal dan minimumnya 0,47 MPa, dan judge-nya apa? Safe atau oke. Kenapa? Karena di sini yield stress found size maksimumnya itu sebesar
217 di bawah yang kita ambilkan patokannya yang karena dia nunjukin lokasinya di las, berarti kita ambilnya di lasnya gitu. Berarti yieldnya 221. Ternyata 217 di bawah 217 di bawah 221 MPa, berarti judge-nya oke dong. Berarti kalau lasnya oke, berarti platnya lebih oke lagi karena lebih jauh lagi, nggak kecapai nih 352. Intinya kalau di bawah 2 ini berarti safe ya. Jadi ini disesuaikan sendiri pembacaannya gitu. Jadi statusnya judge-nya oke karena di bawah 221 MPa tadi. Nah, terus bagaimana untuk potensi bengkoknya? Bengkoknya atau distorsi ya. Jadi judul kita kan distorsi itu kan. Distorsi itu kita lain dari deformasi sih. Jadi kalau biar nggak bingung sih distorsi itu deformasi. Nah, ini distorsinya atau displacement atau deformasi itu bisa dilihat URES. URES itu yang resultan. Jadi deformasi resultannya ini dia mengalami bengkok kurang lebih 1,57 mm ya, agak ke kiri sih sebenarnya seperti gambar yang di font-nya ini, yang ini. Nah, itu terus kemudian untuk ini nggak ada judgement, cuma ngelihat representasi aja sih bengkoknya gitu. Mungkin kalau teman-teman punya referensi yang lain, mungkin kan dia harus standarnya nggak boleh ngelebihin standar ini sekian mili, yaitu bisa saja sih masukin. Cuman kita nggak ngambil referensi apapun. Tapi kalau yang von Mises itu kita ambil referensi universal, jadi kekuatan. Jadi kalau di bawah yield strength itu aman, kalau di atas yield strength itu bahaya atau rusak gitu. Nah itu sih. Kemudian kita juga bisa lihat faktor safety-nya. Jadi intinya dari von Mises itu bisa di di compare ke von Mises-nya. Dari von Mises itu bisa compare ke faktor safety-nya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini standarnya itu kalau antaran lebih dari satu itu sudah dikatakan aman. Tapi ketika 0 sampai 1 itu tidak aman gitu. Artinya kalau faktor safety-nya 2, 3, 4 sampai jutaan mungkin, nah itu aman karena lebih aman, makin besar nilainya makin aman gitu. Terus kalau yang negatif nggak ada, kalau faktor safety negatif nggak ada, dia adanya positif semua antara 0 1 gitu. Patokannya 0 1. Jadi di sini kita lihat maksimumnya ini di 747 ya, ini kurang lebih. Ini saya ngambil dikecilin jadi 15. Jadi 747 ya 747 dia nggak punya satuan ya, 747,8. Kemudian untuk minimumnya itu 1,01, ini hampir ngepas sekali ya, bisa dikatakan aman gitu ya. Jadi kurang lebih kalau bisa jadi dinaikin lagi. Nah, ini judgenya saya ambil judge oke karena lebih dari 1. Jadi kesimpulannya itu kan kalau faktor safety kan rumusnya itu kan yield material dibagi von Mises maksimum. Jadi contohnya faktor safety terendah 1,01 itu didapat dari mana sih? Itu sebenarnya 221 dibagi 217,4 itu menghasilkan 1,01. Itu intinya seperti itu. Nah, terus saya akan jelaskan di sini ada namanya edge weld connector. Jadi di simulasi SolidWorks itu ada apa aja sih? Bagaimana untuk kalau tadi kan kita modeling 3D. Modeling 3D pakai solid body, kita kontak-kontak. Nah, itu jadilah analisa kekuatan las untuk yang ini. Nah, di sini kita ada di SolidWorks Simulation itu dia ada sebuah feature yang bisa memprediksi kira-kira kita butuh weld size berapa sih yang aman gitu loh. Nah, ini SolidWorks ada feature menarik, jadi di sini konektor namanya. Jadi konektor ini bisa memprediksi kira-kira ukuran weld throat sama weld size itu berapa yang aman gitu. Biar ketika kita menggunakan las ini, oh nggak apa-apa, ini aman gitu. Kita udah analisa kok di SolidWorks Simulation gitu. Karena kan menggunakan Elsewhere ini, jadi kita tahu nih. Jadi kita nggak perlu desain yang berlebihan, oh saya gedein aja radiusnya atau gedein aja weld throat-nya, weld size-nya itu boros materialnya. Kita bisa efisiensi itu. Nah, kita bisa menggunakan namanya weld connector ini. Nah, ini kita udah tahu kan ini untuk yang simbol dari weld-nya ada terminated part dan juga ini part yang lain juga. Nah,
Itu nanti di sini Edgewell connector namanya ya. Edgewell connector ini dia support untuk beberapa weld saja ya. Contohnya di sini ada fillet weld. Dia untuk yang kategori single side atau double side. Kemudian juga support dengan groove single side maupun double side. Nah, ini semua ada di weld type support. Nah, untuk istilah-istilahnya ini kan tadi sudah dijelaskan di awal. Untuk yang fillet side itu digambarkan seperti ini, bentuknya segitiga. Ini dari referensi SolidWorks ya. Dia ini weld rod yang T, kemudian weld size ini yang S, kemudian juga di sini sama ini kurve juga T-nya di sini, weld size-nya di sini juga. Nah, terus di sini untuk di Edgewell connector itu dia udah ngacu standar Amerika atau Eropa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dia sudah ngikutin standarnya. Ini kita amannya dari standar apa gitu. Nah, ini dia ngikutin kategori dari standar Amerika dan Eropa. Jadi teman-teman bisa pilih nih. Contohnya untuk yang Amerika nih, dia langsung tuh di bawahnya itu, ini kita baca yang American Standard ya. Di sini ada namanya elektrod. Jadi elektroda yang kita pasang tuh apa gitu. Di sini kita ambil E60 atau berapalah gitu. Nah, ataupun bisa di custom. Nah, yang di situ nanti ada isian kekuatan dari lasnya, namanya weld strength. Weld strength-nya itu teman-teman harus input juga tuh kekuatan yield-nya lah, ibarat yield-nya dari si las tadi. Ini berapa megapascal lah itu kita masukin nih kekuatan lasnya. Terus di sini juga teman-teman bisa masukin safety factor. Jadi safety factornya ini, kalau saya pengen safety faktornya 1, biar aman itu kira-kira menghasilkan ukuran weld size sama weld rodnya berapa gitu. Ataupun pengen lebih aman lagi, dinaikin safety-nya jadi 2. Nanti weld rod sama weld size-nya dia makin naik gitu. Karena biar lebih aman kan berarti otomatis ukurannya lebih besar gitu kan. Berarti tinggal dimasukin aja. Nanti dia ngikutin standar American National Standard for Automotive Lift atau under the hook lifting device. Nah itu. Nah terus itu juga ada estimate weld size ini ya kira-kira aja sih mau di input berapa. Dan nggak terlalu pengaruh di situ. Yang kepengaruh itu cuma safety-nya aja. Jadi kalau safety-nya dia masukin ya dia akan mengaruh besar kecilnya. Kemudian European standar, untuk yang standar di Eropa ya. Di Eropa itu ini ada material of weaker joint part untuk survei. Ya intinya ada standarnya lagi. Ini agak lebih ribet sih soalnya ada correlation factor, ada di standarnya UTS ya. Ini ada UTS berapa UTS-nya dia. Nah, terus juga ada partial safety. Ini sama ya partial safety ini ada beberapa inputnya. Ini teman-teman tinggal diikutin aja standar-standarnya. Nanti itu bisa dicari di helpsolidworks.com ya kurang lebih. Kemudian yang kedua itu kan tadi Edgewell. Di sini ada juga spot weld. Jadi kalau teman-teman punya las titik itu bisa dimasukkan di sini spot welds, yaitu las titik mana kita cukup menentukan lokasinya dan juga besarnya diameter. Nah ini contohnya spot weld. Spot weld ini dia ada first phase, terus second phase, kemudian lokasi titik dan besarnya diameter spot weld. Di sini dia cuman terbatas sampai 12,5 mm ya. Jadi itu proses sebelah kiri itu cara prosesnya. Jadi dia ditekan, 2 plat ditekan, kemudian dikasih elektrik agar bagian yang tertekan itu di tengah-tengahnya itu nyambung gitu, ngelem gitu, membentuk ikatan. Bentuknya kayak gitu tuh, kayak bead ini ya bulat gitu ya, oval bead bulat itu. Nah itu kurang lebih. Jadi nggak ada material filler. Materialnya memang pure dari 2 plat tadi. Nah itu kurang lebih. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu memprediksi ukuran las weld agar tetap safety. Nah ini yang tadi nih kita akan mengaplikasikan konektor-konektor tadi. Bagaimana sih SolidWorks itu bisa memprediksi
saya butuh las berapa sih ukurannya. Nah, ini kita cukup pakai konektor saja kayak gini. Nah, contohnya tadi, ini sebenarnya ukurannya sama kayak sebelumnya, yang pakai solid body, cuman kita modeling pakai surface. Nah, nanti di situ kita tambahkan as well konektor buat ngelas dua plat tadi. Nah, ini contohnya. Ini ukurannya kita ambil contoh 100 kali 100 ya platnya, ini kurang lebih. Nah, terus kita pilihnya di sini single side. Single side dia di sebelah kanan, nanti oval orientation-nya. Kemudian sama kita materialnya kita samakan semua. IC untuk plat, IC terus welding bodinya sama plain carbon steel, dan plat thickness tadi platnya itu tebelnya 5 mili. Kita samain semua. Terus kita pakainya edge weld connector tuh yang di anak panah. Nah, terus tipenya fillet single side, standarnya Amerika. Terus materialnya kita samain karena di sini kita nggak tersedia material ini ya, plain carbon steel. Jadi kita cuma input yieldnya aja 221 MPa tuh kita masukin, terus safety faktornya 1. Nah, untuk bebannya sama kayak tadi, all bonded kontak. Ini kontaknya dihapus. Kali ini kontak dihapus, jadi yang all bonded ini emang pure buat edge weld connector sih. Gitu. Jadi all bondednya ini buat edge weld connector karena udah cukup 1. Terus kemudian kita masukkan load 1000, terus load 1000 untuk arah X, arah Y itu sama 2500 juga. Terus kemudian di sebelah kanan kirinya dijepit juga seperti ini. Terus quality mesh-nya ya kurang lebih sama, middle juga, agak ke kanan dikit. Terus setelah kita proses setup, masukin konektor, terus constraint, barulah kita running. Ini kita ambil referensi di atas juga, nggak apa-apa kita tulis referensinya. Nah, ini juga sama nih. Yang di sini, ini tadi kan bentuknya surface ya. Nah, itu juga bisa di SolidWorks Simulation itu dia langsung di render jadi 3D, jadi kelihatan. Jadi intinya lebih cepat mana? Lebih cepat ini running ya karena bentuknya surface saja. Tapi bisa di outputin 3D gitu. Nah, ini kurang lebih jadi outputin 3D. Di sini ngasilin font size-nya ini 232,4, dia lebih tinggi, dan juga di sini nggak ada font size di platnya ya, dia cuman gambarin bahwa gambar font size di last size. Ini cuman di part gitu, jadi bisa kelihatan di partnya ini dia mengalami maksimum font size 232,04, tapi di platnya aja. Terus minimumnya ini dia 3,1, judge-nya apa? Judge-nya oke. Logo kenapa? Oke. Sedangkan lastnya 221. Ingat ini bukan welding ya, tapi ini plat. Jadi bisa kita lihat 352 itu untuk plat ya. Berarti IC 1020 itu yieldnya tidak melebihi maksimum stress-nya. Jadi maksimum stress-nya ini maksimum stress-nya tidak melebihi yield, jadi maksimum ya tidak melebihi 352 MPa. Jadi 232 tidak melebihi 352, jadi judgement oke, aman, safe. Jadi plat ini aman. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk distorsinya atau displacement-nya itu dia sebesar naik ya kurang lebih 1,821 gitu. Nah, ini kurang lebih gesernya itu dia arahnya ya sama sih, hampir sama gitu. Besarnya juga berbeda. Kemudian di sini juga kita lihat faktor safety-nya. Faktor safety dari platnya itu minimum itu 1,52. Jadi kita ambilnya kalau yang furnaces itu yang maksimum, tapi kalau yang faktor safety itu yang minimum. Itu sebetulnya rumusnya sama itu. Udah ambil bacanya beda. Jadi ternyata dia 1,52 dan judge-nya apa? Judge-nya oke karena dia lebih dari 1. Nah, terus di samping itu, nah sekarang kita cek nih, kita kira-kira berapa sih besarnya well size dan well throat nih dari tadi tuh yang sudah kita simulasikan. Nah, setelah pakai konektor itu bisa kelihatan di sini. Kita butuh well size ukuran sekian ya, minimum 5,3, maksimum 7,6, minnya sekian. Terus ada well throat-nya juga.
ada juga besarnya normal force, ada juga besarnya shear weld axis force, ada shear surface normal force juga, ada bending moment. Nah, ini dia langsung muncul kurva. Jadi ada dua ini yang untuk ini kurvanya sama, cuman saya bacanya biar lebih jelas. Jadi yang kiri itu saya ngambil yang itu tuh ya warna hijau itu kita ambil rata-ratanya. Jadi ada minimumnya ya. Di minimumnya itu eh, kalau bisa yang paling tinggi kita ambil itu beraman sih, yang aman. Jadi kalau minimum di sini 7,68 untuk yang well size. 7,68 kita ambil rata-ratanya aja. Terus juga ada yang turun juga karena itu memang yang jadi ini tuh position along well seam distance. Jadi sepanjang jalan ini weld itu dia tracking di grafik ini gitu. Jadi kita kira di posisi 0 itu weldnya berapa, ukurannya di posisi 21,7 mm itu menghasilkan weldnya berapa gitu, sampai seterusnya sampai ke ujung. Itu bisa kecek dengan edge weld ini edge weld connector ya. Ini bisa kita lihat, kita ambil yang setnya, berarti kita ambil yang paling besarnya saja. Daripada kita ambil yang minimumnya, nanti kalau yang minimum nanti malah bahaya di posisi yang lain gitu. Nah, itu maka kita ambil yang paling tingginya saja. Kita ambil di sini saya tulis 7,68 mm. Kemudian kita pindah ke grafik yang kanan, itu juga sama grafiknya, cuman saya ngambilnya yang bawah yang warna biru itu menandakan weld throat. Weld throat-nya itu di sini 5, kita ambil aja ya langsung yang rata-rata atau paling tingginya 5,47 mm. Nah, itu kurang lebih. Jadi kita butuh untuk jadi untuk butuh las dengan beban sekian ketika struktur kena kita butuh las ketika struktur kena beban 2000 dan 1000 itu 2500 dan 1000 itu butuh well size sekian dengan tipenya fillet size ya. Intinya gitu. Nah, jadi sekarang kita komparisi nih. Dari yang sebelumnya simulasi menggunakan solid model weld itu kita buat miniaturnya itu ukuran 7,7 dan 5,5 itu menghasilkan safety dari weldnya itu 1,01. Nah, terus kita masukin pakai yang edge weld connector itu weldnya kita ambil, kita tulis lagi 7,68 untuk weld size dan weld throat 5,47 mm. Nah, safety-nya kita kan tadi kalau kita pilih standar Amerika kita suruh nyantumin itu safety-nya mau berapa. Kita masukinnya 1. Nah, itu nanti kita bisa kelihatan oh ternyata hasilnya nggak beda jauh sama gitu dengan ukuran mesh yang tadi kita sudah setting gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Itu emang software ada plus minusnya ini sih sedikit sih gitu. Sedikit ataupun ya tergantung kualitas meshingnya juga gitu. Nah, ini kurang lebih komparasinya sama. Jadi ya berarti kita butuhnya udah pas gitu dengan ini, dengan yang kekuatan tadi. Nah, selanjutnya kita yang terakhir, materi terakhir di sini yaitu efek pengelasan terhadap deformasi struktur. Nah, jadi apa tuh yang ini sebenarnya bahasan lain. Dia mengkombinasikan antara thermal dan structural. Jadi thermal itu dari panas suhu terhadap kekuatan. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi di sini contohnya kita model lain ini. Jadi dia ada plat dengan ukuran ya kurang lebih panjang 100, terus lebarnya 50-an ya, 50 mili. Terus di sini juga tebal platnya 2 mili ya, tebal platnya. Yes, sorry. Nah, ini dari jalan ya. Nah, ini seperti gambar di samping itu menunjukkan bahwa proses pengelasan nih, intinya yang ketika terjadi emang lagi prosesnya. Kalau yang tadi sebelumnya itu ketika lasnya sudah jadi kita uji gitu. Kalau ini prosesnya, ini proses ngelas gitu. Kalau yang sebelumnya itu sudah jadi diuji. Nah, di sini platnya ini dia terdiri dari bit-bit dari las. Nah, bit-bit ini kita kasih perlakuan suhu panasnya gitu ya, di selang-selang waktu gitu. Nah, kita bahas dulu di sini materialnya. Materialnya sama, kita samakan kayak sebelumnya. Cuman di sini plate thickness-nya beda ya, 2 mili di sini. Terus
tujuannya apa sih? Goalsnya dulu kita baca. Ini untuk memprediksi distorsi after weld. Jadi bisa kita cek backstress-nya berapa atau deformasi permanennya berapa gitu. Nah, itu deformasi permanen setelah dilas tadi. Terus di sini yang kedua estimasi current. Jadi kita butuh arus berapa sih, butuh watt berapa sih agar mencapai suhu sekian gitu. Buat agar melting gitu. Itu bisa keprediksi dengan ini. Kemudian tadi residual tadi. Residual tadi sudah saya sebutkan, ini poin ketiga sih, residual atau backstress gitu. Terus juga estimasi cooling time. Jadi kita butuh berapa sih waktu untuk sampai dia dingin gitu ke suhu kamar misalkan. Nah ini tapi di sini kita ambil uh, sampel sederhana saja ya. Tapi kalau butuh yang sampai benar-benar real ya berarti harus butuh analisa lebih panjang lagi waktunya gitu, running lebih lama. Nah untuk prosesnya gimana? Yaitu yang pertama simulasi setupnya itu dia terdiri dari dua simulasi stepnya. Yang pertama kita masuk ke thermal analysis dulu atau disebut ya analisa thermal. Nah, kita ambilnya prosesnya namanya transient dari detik ke detik. Jadi setiap detik ke detik itu di record gitu. Beda dengan steady state. Steady state ya nggak bergantung waktu, ini transient. Kemudian setelah thermal itu sudah jadi, kita masukkan ke analisa nonlinear statik gitu. Nah, kenapa kok nggak static analisis saja Pak? Itu. Kalau static analisis itu nggak bisa dimasukin time-nya ya kurang lebih itu, jadi harus masuk ke analisa nonlinear gitu. Ketika nonlinear itu bisa masukin time-nya dari transient tadi. Nah, terus juga lebih lebih detail juga sih di nonlinear gitu. Terus di sini kita ambil waktunya nih, simulasi waktunya nih. Kita ambil total simulasi dari sampai titik 0 Ada yang sampai lihat ke ini nggak ya, headsetnya BCU? dari total time-nya ini 60 detik sampai selesai. Saya ngambilnya 60 detik. Terus untuk welding time-nya ini 20 detik. Welding time ini jadi proses ngelas dari poin sini sampai poin sini, poin awal pangkal sampai ujung itu 20 detik. Nah, itu kan terdiri dari 20 bit ya. Itu tonjolan-tonjolan solid body weldnya itu 20 body. Itu satu body itu 1 detik kita ngelasnya. Tek tek habis 1 detik ke bit 1 pindah lagi bit 2, pindah lagi. Nah, itu totalnya itu 20 detik. 20 detik gitu. Sampai ujung gitu. Kemudian yang keempat itu tambahan waktu 40 detik setelah dilas. Nah, itu setelah dilas itu dia kira-kira suhunya turun terus juga ada stres enggak gitu di situ. Nah, itu bisa kelihatan di sini gitu. Nah, contohnya kita lihat videonya itu di grafik legendnya itu sampai 2157 Celcius. Jadi kita masukin ampernya berapa itu bisa ngasilin sampai suhu sekian. Nah, jadi detik bit 1 itu beda-beda ya suhunya tuh. Tek 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 itu. Nanti ada yang kena 1100, 1500. Nah, itu terus sampai ke akhir. Nah, terus ketika udah sampai ngelewatin 20 detik, suhunya akan turun tuh ke 400, 300, 200. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa lihat coolingnya dia panas, 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 terus jadi dingin, dingin. Nah, itu kurang lebih. Karena kita sudah selesai ngelas intinya seperti itu. Itu proses penjelasannya sih, langkah-langkahnya. Nah, di sini yang pertama yaitu thermal analisis. Jadi kita buat analisa thermalnya. Di sini initial temperatur yaitu 20 derajat Celcius. Initial itu jadi kondisi lingkungan. Jadi ketika belum diapa-apain dia suhu kamar kita anggap 20 Celcius. 20 derajat Celcius, maka kita masukin dulu inisialnya. Kemudian di sini input. Nah, ini setiap bit itu kita kasih 800 watt. Di jeda 1 detik. Bit 1 800, bit 2 800 terus saja. Di jeda-jeda gitu, terus total bitnya ada 20, tadi sudah kita bahas juga. Jadi ketika disimulasi dia butuh waktu 20 detik dari 1 detiknya itu per well bit ya atau bit tadi ya. Nah, itu kurang lebih 1 detik. Kemudian kita juga bisa nambahkan koefisien konveksi. Jadi kita kan tahu ya ketika bersentuhan dengan udara, bersentuhan dengan oli atau dengan air itu tinggal masukin aja tuh namanya koefisien konveksi atau H ya. Di sini saya menggunakan udara maka saya tulis air. Jadi
Jadi saya dapat referensi WMK-nya ini, WM kuadrat K-nya ini kurang lebih 25 buat udara biasa tanpa dikipas-kipas gitu. Jadi ditaruh biasa aja, jadi kita masukin 25. Kemudian mesh type-nya height at curvature apa ya? Maksudnya mesh type-nya height, terus settingannya curvature mesh. Terus melting temperature. Nah, saya dapat referensi, saya ambilkan dari material IC itu suhu meltingnya itu 870 sampai 910 derajat Celcius. Untuk plain carbon steel itu 1410. Jadi platnya itu IC, terus fillernya itu plain carbon steel. Nah, kita bisa cek di sini. Di sini kita bisa kelihatan. Nah, di sini kita bisa kelihatan nih prosesnya di sebelah kiri bawah itu untuk tadi saya tampilkan lagi di sini. Jadi titik 1 suhunya kurang lebih awal 1589 itu tabelnya. Di bit kedua atau time set kedua itu 1440. Ini saya ambil max temperature saja ya. Bit ketiga 1400, 1500, 1600, 1600, 1500, 1500. Nah, ini jadi kita bisa tahu, oh ternyata saya nginput sekian ampere, itu bisa kelihatan suhu yang akan terbentuk itu 1500. Jadi artinya dia sudah mencapai titik meltingnya si karbon, dan juga dia sudah mencapai juga titik meltingnya si IC 1020. Jadi intinya dua plat itu dan bitnya itu sudah melebur. Gitu. Jadi bisa kita bahas gitu. Jadi kalau misalkan lo kok nggak ngelebur, berarti belum capai titik meltingnya gitu. Nah, ini kita bisa tahu nih di sini. Terus di sini kita estimasi ya, estimasi anggap aja, oh tadi saya setting 800 watt. 800 watt itu kira-kira kalau mesinnya dia butuh voltase 220 volt sehingga pas misalkan. Ya kita butuh sekian ampere. Di sini 3,63 ampere. Nah, terus di sini kita bisa juga lihat coolingnya. Nah, ini saya skip aja sampai ke detik 60 di bawahnya itu. Jadi setelah detik 6 kan setelah lastnya selesai kan udah masih panas tuh. Ketika masih panas, berjalannya waktu dia lama-lama kan mengalami pendinginan. Nah, suhunya tuh turun. Ini saya ngambil cuma sampai 60 detik. Ternyata suhu akhirnya itu untuk struktur ini maksimum ya. Itu dia jadi 224,69. Entah nggak tahu sampai suhu kamar berapa, cuman saya batasin sampai 60. Terus di sini kita bisa lihat, oh untuk yang sebelah kanan ini ada namanya maksimum temperatur keseluruhan. Ternyata ada yang sampai 2157 itu di ujung kanan ya, di ujung kanan itu. Jadi di detik ke berapa? Di detik ke 20 ya. Terus untuk gambaran suhu terakhir di sini di bawahnya ada max time 224,69 itu grafiknya seperti apa? Oh, ternyata dia mengalami suhu penurunan 224 itu di bagian merah, berarti yang lain-lainnya ada yang sudah mulai mencapai suhu kamar di 71,93 itu. Tapi masih panas juga gitu. Masih ya itulah masih panas. Nah, ini bisa kelihatan distribusi grafiknya. Ini untuk analisa termal. Nah, setelah analisa termal selesai, oh saya sudah dapat nih meltingnya udah capai. Nah, terus kita mau lihat sih di mana distortionnya, distorsi displacement dari ininya apa pengelasan ini. Nah, terus dilanjutkan nih setelah tadi sudah ini, lanjutkan kita transfer tuh panas dari thermal analysis itu masuk ke nonlinear static gitu. Nonlinear static nanti tahapannya tadi transfer sudah, transient study, terus kita kasih constraint. Jadi kalau nggak salah di ujungnya ini kita jepit nih yang warna hijau-hijau ini nih. Ada kayak pita-pita hijau ini nih dijepit. Jadi seolah dia dijepit plat. Yang lain-lainnya free gitu. Yang lain-lainnya free. Ternyata di sini kita bisa lihat gambaran dari distorsinya tadi. Distorsinya. Dia terdistorsi atau terdisplacement itu untuk yang paling besar
itu 0,735. Jadi dia geser gitu, dia geser 0,735 itu di detik ke-16. Nah, setelah di detik ke-16 terus masuk ke selanjutnya, yaitu kita ngecek nih ketika sudah mulai dingin itu dia mengalami distorsi permanennya berapa sih sampai dia suhu terakhir yang kita upload kan 60 detik tuh. Berarti kita sampai suhu 200-an gitu. Jadi di sini sampai suhu 200-an dia malah turun gitu, distorsinya dia jadi 0,199. Nah, nanti kalau diterusin itu bisa tahu nih ketika di sampai suhu kamar itu berapa gitu distorsi permanennya. Nah, ini. Nah, itu kurang lebih di sini. Nah, di sini mungkin sebagai tambahan saja, ini distorsi ini bukan berarti SolidWorks itu mampu melihat proses meleburnya ya. Jadi untuk yang lebih akurat lagi sebenarnya harus kita uji lagi, benar nggak sih SolidWorks itu bisa sampai melting itu. Nah, karena ini juga masih prediksi aja, jadi prediksi kita bisa melakukan melting sekian nggak gitu kan. Nah, ini cuman ketika suhunya sekian, jadi ini nggak ada proses meltingnya, nggak ada di sini, cuman proses prediksi aja sih. Oh, kira-kira kemungkinan estimasinya bakal sekian. Cuman kalau untuk lebih realnya ya kita harus benar-benar uji komparasi, ada yang jelas, ada sama yang enggak gitu. Tapi berbeda dengan yang tadi kita bahas itu, yang kita bahas itu kekuatannya itu emang udah terjadi lasnya, itu udah ada gitu. Dengan las ukuran sekian digeser, dibengkokin. Nah, itu agak berbedanya di situ. Jadi ini cuma memprediksi saja karena emang di SolidWorks belum support sampai benar-benar melting surface, karena emang ada parameter yang emang nggak bisa dijelaskan di situ di sini. Jadi nanti untuk petik pun ini masih belum bisa untuk uji lelah dari distorsi ini. Nah, ini kurang lebih di gambaran nonlinear static analysis. Nah, terus point misses-nya sekarang. Nah, ini point misses-nya gimana sih? Backstress-nya yang akan timbul ketika selesai kena panas tadi ini. Nah, ini bisa kita lihat point misses-nya ini dia dari awal ini tinggi. Ini prosesnya lebih menarik gambarnya. Jadi dia ada sampai 1.600, 1000, ini 1.900, 2.000, 2.400. Ini kurang lebih estimasi point misses yang bakal terjadi ya untuk struktur tadi, pada ya itu kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk max point misses dia menghasilkan yang paling tinggi itu di detik ke-10 distorsinya, point misses yang terjadi itu di detik 10 itu 3.661,9 MPa ya. Jadi grafiknya saya batasin sampai 352 aja karena yieldnya material itu 352 gitu. Nah, terus untuk point misses yang ketika sesudah detik ke-60 itu malah di ujung-ujung ini ya, ujung-ujung plat nih. Karena emang apa? Oh, ujung plat ini enggak, ini ujung plat ini. Karena ujung plat ini dijepit. Mungkin kalau enggak dijepit ini bisa sama ya atas bawahnya ini. Nah, itu kurang lebih kita bisa measure, oh nanti akan terjadi ketika dingin itu deformasinya 1.600 gitu di sini. Nah, ini kita bisa kelihatan di sini. Nah, itu kurang lebih. Ini saya referensi, mungkin buat teman-teman ingin belajar silakan dicatat saja ataupun difoto. Nah, untuk referensi belajarnya kurang lebih sini. Saya ngambil dari referensi dari blog SolidWorks, terus juga ada Science Direct, ada Share dan AlphaScope. Terus teman-teman, saya ingin mengenalkan sebelum sesi tanya jawab, kita akan mengenalin apa sih 3D experience gitu. Jadi teman-teman yang mungkin butuh simulasi yang lebih powerful dari SolidWorks simulation. Ini ada kita kenalan dulu sekilas gambaran SolidWorks simulation. SolidWorks simulation, SimuliaWorks. Nah, ini. Jadi teman-teman, sekarang kan di era digital semua, apa-apa sudah terintegrasi digital gitu. Jadi sekarang berbasis desktop pun sudah mulai ditinggal ke arah digital gitu. Jadi semua sistemnya sudah cloud ya. Kita kenalin namanya sistem cloud. Jadi di sini namanya 3D Experience ini adalah sebuah platform digital yang memang bisa mengintegrasi kita secara network baik maupun kerja, desain, simulasi,
kolaborasi, sales, terus marketing, semua itu salah satu platform. Jadi nggak perlu teman-teman kayak macam install WA, install apa ya, ya install WA terus email gitu kan, mungkin ada masih ini. Itu install Facebook gitu, apa, login Facebook ini cuma satu platform dia sudah ada semua gitu. Jadi email pun bisa masukin ke 3D Experience juga gitu. Jadi pokoknya cukup dari situ, itu bisa juga di sini. Nah, di sini simulasi dia salah satu anaknya dari 3D Experience juga. Nah, apa sih itu Simulia Works itu? Jadi saya akan jelaskan. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah sering familiar atau belajar pakai SolidWorks Simulation. SolidWorks Simulation itu dia untuk kasus-kasus yang sederhana sih. Jadi kita pelajari itu eh, yang kasus-kasus di lapangan itu sebenarnya lebih kompleks. Sedangkan SolidWorks Simulation ini solver yang memang dia apa ya, simple physics. Jadi kasus-kasus real yang sederhana. Sedangkan ketika melihat kasus yang memang kita apa lebih butuh yang kompleks gitu kan. Lebih butuh yang ini kok apa ya, agak kok nggak tersedia di SolidWorks Simulation. Nah, kita nyediain namanya di Simulia Works. Jadi itu advance-nya dari SolidWorks Simulation ke Simulia Works. Jadi untuk menganalisa kasus yang kompleks fisik yang emang SolidWorks Simulation nggak bisa running, kalaupun memang bisa running itu pun lama gitu. Nah, Simulia Works ini dia berbasis cloud, jadi native apps on the cloud based on 3D Experience platform. Jadi dia emang ya apps apa role yang disediakan 3D Experience buat menganalisa kompleks physics. Nah, kita mungkin tahu nih, jadi di SolidWorks Simulation itu kan dia terbagi menjadi 3 macam ya, untuk yang simulation standar, simulation profesional, dan simulation premium. Nah, ini ada limit-limit yang memang dia nggak bisa nih. Contohnya ada small deflection, ini yang bisa ya, ini small deflection sampai dia large deflection. Ya, dan menyentuh hyperelastic ya, menyentuh hyperelastic, karet gitu, itu bisa di SolidWorks Simulation, cuman terbatas untuk kasus large dan hyperelastic karena kontak dan friksinya itu emang sangat kompleks itu. Jadi maka dia SolidWorks Simulation itu untuk kasus-kasus yang ringan, small deflection, elastic material, thermal effects, natural modes, nah, sama large deflection yang level rendah itu masih bisa di cover sama SolidWorks Simulation. Nah, untuk kayak semacam yang paling kanan itu drop, impact, material calibration itu belum bisa. Nah, itu. Jadi karena sampai ngelipet-ngelipet gitu nggak bisa. Nah, maka kita kenalin namanya Simulia Cloud. Jadi di sini ada 3 role juga, ada 4 sih berarti. Ada structural designer, structural engineer, structural performance engineer, dan structural mechanics engineer. Nah, ini dia udah powerful untuk kasus-kasus yang sangat tinggi seperti hyperelastic, kayak karet, rubber, terus large deformasi, itu udah benar-benar udah dijamin hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan SolidWorks Simulation tadi. Terus juga dia udah bisa menyentuh kayak drop, impact, kayak crash analysis, terus impact, terus apa ya rubber bumper dan lain-lainnya yang butuh speed tinggi lah gitu. Metal forming itu bisa pakai di Simulia ini. Jadi untuk kasus-kasus yang sangat kompleks itu dia bisa di Simulia. Jadi teman-teman kalau pengen belajar ya bisa pindah ke Simulia juga. Ataupun ya kalau mau pakai SolidWorks atau mau bisa SolidWorks ya bisa, cuman memang butuh waktu yang lama gitu. Nah, jadi untuk yang di sini untuk yang contohnya ini tadi ada desainer, ada engineer, dan expert. Nah, itu untuk expert itu yang structural mechanics engineer itu kurang lebih. Nah, ini dia role-nya jadi yang dari sederhana kayak statik ini sampai yang tinggi itu di kompleksitas. Maksudnya semakin ke arah ke atas itu semakin kompleks ya. Jadi untuk yang statik-statik ya SolidWorks bisa gitu. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Oke, terima kasih penjelasannya dari Pak Fuad. Silahkan yang belum mengisi kuisnya bisa diklik linknya dan diisi jawabannya. Nanti akan ada 2 orang pemenang yang kami umumkan di Instagram solidworks.info. Nah, jangan lupa di subscribe buat yang belum, dan bisa ditonton video-video yang lain di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di webinar YouTube Premier berikutnya.